4 ujian sejarah sudah sukses dilewati oleh masyarakat Pasundan, oleh masyarakat Sunda. Jadi kalau Tuan dan Puan, Sobat Historia, kemudian mempersoalkan identitas nasional hanya karena ada orang Sunda yang ngomong bahasa Sunda di forum resmi, berarti Anda mengidap fobia. Anda benar-benar buta sejarah. Halo teman-teman Sobat Historia. Kamu mungkin sudah pada dengar tentang Natalia Dahlan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang mengkritik Kepala Kejaksaan Tinggi waktu bicara bahasa Sunda saat rapat kerja. Gak tanggung-tanggung, Natalia Dahlan ini minta agar Kepala Kejaksaan Tinggi itu diganti cuma gara-gara ngomong bahasa Sunda. Bagi saya, Natalia Dahlan bukan cuma mendiskreditkan orang Sunda, di mana dia mencoba membenturkan antara sivil nasionalisme dengan etnonasionalisme, benturan yang sangat nggak pas sebenarnya. Apakah ini menandakan Natalia Dahlan itu mengidap fobia atas lokalitas, yang artinya mengangkangi Bhinneka Tunggal Ika? Tapi karena basis saya sejarah, saya pengen ngomong, saya pengen bilang kalau apa yang dilakukan oleh Natalia Dahlan itu adalah sebuah tindakan yang buta sejarah. Dia nggak paham kalau orang Sunda itu sudah ditempa oleh ujian etnonasionalisme secara kesukuan maupun ujian negara teokrasi agama. Ya, orang Sunda itu sudah sukses melewati ujian-ujian kebangsaan itu, 4 ujian sejarah malahan, dan semuanya dilewati dengan sangat baik. Ujian pertama adalah ketika ex-Bupati Garut, Surya Kartalegawa yang antipati pada pergerakan nasional, kemudian mendirikan Partai Rakyat Pasundan di Bogor. Gerakan ini didukung oleh Van Mook, Belanda. Muaranya adalah deklarasi pendirian negara Pasundan pada Mei 1947. Negara yang pengen dia dirikan di luar dari Republik Indonesia. Bahkan Kartalegawa kemudian melancarkan gerakan di Bogor Mei 1947 itu, yaitu untuk menduduki kantor-kantor dan stasiun. Bahkan dia menyandra seorang residen. Tapi kita kan sama-sama paham, sejarah mencatat negara Pasundan yang diinisiasi oleh Kartalegawa ini gagal. Masyarakat Sunda menolak. Ujian kedua, negara Pasundan diinisiasi lagi oleh Van Mook. Kali ini dukungan Belanda lebih besar lagi, sehingga pendiriannya sudah nggak bisa lagi dicegah. Makanya kalangan Republik akhirnya geser strategi nih dengan menyusupkan tokoh-tokoh Republik ke dalam negara Pasundan. Dan apa yang terjadi? Dalam konferensi Jabar 3 1948 itu di Bandung, Wiranata Kusuma, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, terpilih sebagai presiden negara Pasundan. Dia bisa mengalahkan Hilman Jayaningrat, wakil dari kubu federalis yang didukung oleh Belanda. Pertanyaannya, kenapa Wiranata Kusuma bisa menang? Karena isu yang dibangun adalah jangan sampai Pasundan jatuh ke tangan Belanda lagi. Dan negara Pasundan adalah sebuah proyek antara. Nanti ketika situasi sudah kondusif, negara Pasundan akan kembali melebur ke dalam Republik Indonesia. Pendek kata, ujian kedua ini sukses direntas oleh masyarakat Pasundan. Kita ngomong ujian ketiga. Ketika Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam pada 7 Agustus 1949. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi masyarakat Pasundan menolak. Masyarakat Sunda tetap berpegang pada negara Pasundan sebagai proyek antara itu. Masyarakat Pasundan menolak Darul Islam. Lalu datang lagi ujian keempat, 2 November 1949, pas konferensi meja bundar ditandatangani. Salah satu isinya adalah pendirian negara Republik Indonesia Serikat. Nanti negara-negara bagian akan dipertahankan dan memiliki kedudukan yang setara dengan Republik Indonesia. Lantas apa yang terjadi? Sebelum pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada RIS, muncul resolusi dari Indramayu
Resolusi yang diantaranya itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. Isi resolusi itu mendesak pemerintah RIS supaya sebelum pengakuan kedaulatan selekas mungkin mengubah status Jawa Barat menjadi daerah RI dengan cara menghapus negara bagian Pasundan. Tapi resolusi itu tidak bisa dilakukan karena ada beberapa hal yang menghalanginya. Tapi masyarakat Pasundan ini nggak menyerah. Pasca pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada RIS 27 Desember 1949, resolusi itu meluas. Kepala desa se-Tasikmalaya membelot. Mereka memutuskan hubungan dengan pemerintah Pasundan dan memilih bergabung dengan RI. Bahkan belakangan, aksi itu kemudian didukung oleh 11 anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Tasikmalaya. Pembelotan para kepala desa ini bikin geger RIS. Kenapa? Karena pembelotan itu bottom up, dari bawah, dari lokal. Makanya banyak politisi di tingkat pusat mendukung. Dan pembelotan itu juga menginspirasi gerakan serupa di luar Pasundan. Dukungan kembali kepada Republik Indonesia makin membesar pasca peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil lalu Westerling di Bandung pada awal 1950. Nah, keadaan ini, situasi itu makin memperkuat posisi kaum Republik di Parlemen Pasundan. Kemudian dimotori oleh Oli Setiadi dan Hasan Atta Begara dan kawan-kawannya. Mereka mendesak parlemen supaya negara Pasundan dibubarkan saja. Tegas sekali. Kerja keras mereka berhasil. Parlemen negara Pasundan kemudian dengan suara bulat pada 8 Maret 1950 memutuskan menggabungkan negara Pasundan ke dalam negara Republik Indonesia. Keputusan itu kemudian disahkan oleh RIS. Lagi-lagi, masyarakat Pasundan sukses menghadapi ujian sejarah. Apa poinnya? 4 ujian sejarah sudah sukses dilewati oleh masyarakat Pasundan, oleh masyarakat Sunda. Jadi kalau tuan dan puan, sobat historia kemudian mempersoalkan identitas nasional hanya karena ada orang Sunda yang ngomong bahasa Sunda di forum resmi, berarti Anda mengidap fobia. Anda benar-benar buta sejarah. Sekian dari saya. Mohon maaf. Salam.